Kisah seorang pemuda yang berhasil membuat cemilan rumput laut yang menguasai 2/3 pasar jajanan di negaranya dan berhasil mengekspor produknya ke lebih dari 27 negara. Namun dalam membangun produknya tak semudah yang dibayangkan. Berkali-kali jatuh bangun, bahkan perjuangannya sungguh luar biasa. Hingga akhirnya dia berhasil mendapatkan penghasilan 450 miliar per tahun. Dan inilah kisah perjalanan hidup Top Itipat. Top terlahir pada tahun 1984. Ia terlahir dari keluarga yang berkecukupan dan biasa saja dan tidak terlalu memikirkan masa depan. Seperti kebanyakan pemuda seumurannya, Top mengalami kecanduan game online saat dia berumur 16 tahun pada tahun 2004 di saat masih bersekolah di SMA dan membuatnya menelantarkan sekolahnya. Walaupun bukan satu hal yang baik, namun hal itu mengantarkannya ke perkenalan dunia bisnis. Top dapat menghasilkan banyak uang dari game tersebut dari penjualan senjata-senjata di game tersebut. Uang yang didapatkan begitu banyak hingga bisa membeli mobil dan hal-hal yang diinginkan seperti PlayStation 2. Dengan bisnisnya ini, dia bahkan meraih penghasilan mencapai 1 juta baht. Namun ternyata, bisnis game online yang dikerjakan oleh Top ternyata tergolong bisnis ilegal pada waktu itu sehingga akun game miliknya diblokir. Tak hanya itu, rekening game online-nya juga ikut diblokir karena hal tersebut. Masalah kembali muncul. Kini, orang tua Top juga mengalami masalah finansial dan terlilit hutang sangat banyak hingga mencapai 40 juta baht. Namun, sebagai orang tua, mereka tetap berusaha untuk membiayai biaya Top kuliah, lalu Top disuruh untuk mengikuti seleksi SNMPTN, namun dia tampak tak begitu semangat karena sesungguhnya Top malas untuk kuliah, dia ingin bisnis saja. Mengetahui hal itu, ayah Top marah. Dengan santainya Top mengatakan pada sang ayah jika kuliah di PTS juga tidak apa-apa. Mendengar perkataan Top, ayahnya tambah marah karena biaya kuliah di PTS sangat mahal, sementara orang tua Top sedang pilot. Top kemudian memilih pergi dan tak mau kuliah, dia memilih berbisnis DVD player. Dengan menggunakan sisa tabungan yang dia miliki, Top banyak membeli DVD player, namun sayang baru saja memulai berbisnis, Top langsung kena tipu. DVD yang dia beli banyak yang rusak. Ketika dia mau meminta garansi ke si pemilik toko baru mengatakan jika itu adalah DVD player bajakan. Top yang kesal lalu membanting DVD player hingga etalase toko pecah. Melihat tingkah Top, si pemilik toko mau menghajar Top. Beruntungnya dia langsung lari dan pulang ke rumah. Ketika di jalan, Top bertemu dengan ayahnya dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Ayahnya mengatakan berbisnis memang tidak mudah, jangankan pemula, yang sudah mahir saja bisa saja gagal. Lalu ayahnya menyarankan agar Top kuliah saja dimanapun dia suka, sembari memberikan uang untuk biaya kuliah Top. Tapi Top menolaknya karena dia tak ingin membebani orang tuanya. Pada suatu malam, dia mencuri jimat ayahnya dan menjualnya sebesar 100.000 baht. Uang itu digunakan untuk biaya masuk PTS. Singkat cerita, dia berhasil masuk PTS, tapi dia masih malas untuk kuliah. Dia memilih pergi ke pameran dan menyuruh temannya untuk merekam perkuliahan dengan handphone. Di pameran, dia melihat penggorengan kacang otomatis. Si sales mengatakan jika alat itu baru dan masih langka. Mendengar penawaran sales itu, Top merasa tertarik. Kemudian Top menanyakan bagaimana menggoreng kacang yang enak. Dengan antusias, Top mencatat setiap resep kacang goreng itu hingga dia lupa dengan kuliahnya. Teman Top bolak-balik menghubunginya, namun dia tak menghiraukan telepon tersebut. Di rumah, Top mencoba membuat kacang goreng dan ibu serta pamannya disuruh untuk mencicipi kacang tersebut. Di luar dugaan, kacang itu sangat enak. Berbekal resep dan hasil uji coba, Top memberanikan diri berjualan kacang goreng di mall. Top lalu menyewa alat tersebut dengan harga 10.000 baht per bulan. Di sini keberanian Top terlihat. Kemudian dia membuka toko kacang di mall bersama pamannya. Namun, walaupun dia berhasil membuat kacang yang enak, dagangan Top tidak laku, sehingga membuat Top sedikit frustasi dan mencoba beberapa cara agar dagangannya laku, seperti memberikan diskon dan bonus, tapi tetap saja tidak laku.
Suatu ketika Top berjalan ke sebuah pasar tradisional dan mendapatkan inspirasi bahwa lokasi sangat menentukan bisnis. Sebab lokasi menjadi salah satu faktor menentukan dalam keberhasilan penjualan suatu produk. Kemudian Top bersikeras meminta pindah tempat ke bagian depan mall dan terlihat bahwa kacang goreng semakin laku keras. Kemudian ia membuka beberapa cabang, namun berwira swasta memanglah tidak mudah. Saat ia melakukan ekspansi bisnis chestnutnya secara besar-besaran, timbul suatu masalah lain di mana mesin pembuat kacang goreng yang Top pergunakan menimbulkan asap dan mengotori atap mall sehingga harus tutup dan pihak mall juga membatalkan kontrak kedainya. Top kemudian mengecat atap mall itu, namun sebelum pekerjaannya selesai, dia keburu diusir satpam karena jam operasional mall akan segera tutup. Top mencoba menego si satpam, bahkan menyuap si satpam. Namun si satpam mengatakan kepada ibu Top yang saat itu sedang membantu Top agar anaknya diajari kejujuran. Akhirnya Top pun pergi dengan keadaan marah karena pekerjaannya belum selesai. Di titik ini Top hampir putus asa. Akhirnya Top mengubah strategi penjualan kacangnya, di mana dia menggoreng kacangnya di rumah dan membawanya ke mall. Namun itu ternyata awal kebangkrutan Top karena pelanggan yang biasa beli dengan kondisi masih hangat kini sudah dingin. Selain itu, aroma proses kacang digoreng ternyata bisa menarik pembeli, namun dengan metode tadi, orang menjadi tidak tertarik dan kini gerai kacang milik Top sepi pembeli. Selanjutnya, orang tuanya mengajak Top pergi ke China untuk memulai hidup baru. Mendengar hal itu, Top langsung marah karena dia tidak ikut diajak diskusi saat memutuskan pergi ke China. Top pun menolak ajakan orang tuanya dan Top tetap bersikeras untuk bertahan di Thailand dan melanjutkan usahanya. Sepulang mengantar orang tuanya ke bandara, Top kaget ketika pihak bank menyita rumahnya karena orang tuanya gagal bayar hutang. Dia lalu merenung apa yang harus dia lakukan. Top berjalan keluar untuk mencari ide. Ketika di jalan, Top bertemu dengan pacarnya. Pacar Top marah karena Top sudah lama tidak menghubungi dirinya dan hanya fokus pada bisnisnya saja. Top selanjutnya berjalan-jalan dengan pacarnya. Di jalan, sang pacar memberi Top cemilan rumput laut goreng yang sangat enak, dan jajanan itu sangat jarang dijual. Sementara itu, karena Top sering bolos kuliah untuk mengurus bisnisnya, Top terancam di-DO oleh pihak kampus. Oleh karena itu, pacar Top berusaha menasihati Top agar dia kembali berangkat kuliah demi masa depan mereka berdua. Namun Top malah memarahi pacarnya dan mengusirnya. Setelah melakukan itu, Top sangat menyesal, apalagi saat dia mengingat ketulusan sang pacar. Top langsung menangis karena selama ini dia egois hanya memikirkan dirinya saja. Sebagai wirausahawan, walaupun dalam kondisi galau, Top tetap memiliki ide untuk berbisnis. Top teringat 9 rumput laut goreng yang diberikan pacarnya. Top kemudian mencoba beralih haluan untuk berbisnis rumput laut goreng. Ia pun membeli beberapa rumput laut, namun basi dalam waktu 1 minggu. Ini membuatnya bertanya-tanya dan mendatangi profesor di bidang pangan untuk menyelesaikan masalah ini. Profesor tersebut berhasil membantu Top membuat makanan agar tidak mudah basi dengan membuat vakum kemasan dan mengganti dengan nitrogen. Kemudian tantangan berikutnya adalah Top tidak bisa membuat rumput laut yang enak karena setelah digoreng rasanya pahit. Dia dan pamannya menghabiskan lebih dari 100.000 baht atau sekitar 28 juta untuk uji coba rumput laut tapi gagal sampai semua rumput lautnya pun habis. Dalam tekanan yang begitu hebat, Top berusaha mencari tahu tentang berbagai strategi penjualan. Ia bahkan rela belajar langsung dari pasar dengan bertanya-tanya ke para pedagang. Inspirasi datang ketika ia berbelanja di salah satu minimarket 7-Eleven. Ia menerapkan metode yang pernah diajarkan ketika di tempat kursus yang dipilih ayahnya, yaitu metode ekspansi penjualan ke berbagai negara. Sebelumnya, ayahnya terpaksa memasukkan Top mengikuti kursus bisnis karena tidak sanggup masuk di perguruan tinggi karena alasan biaya. Lagi-lagi tidak semudah membalik telapak tangan. 7-Eleven ternyata memiliki standar yang tinggi yang harus dipenuhi supaya produk Top bisa masuk pasaran. Berbagai upaya Top lakukan tapi semua mengalami kebuntuan. Top hampir saja putus asa dan memutuskan untuk berangkat ke China, tapi sebelum itu terjadi, Top melakukan usaha terakhirnya demi memenuhi syarat dari pihak 7-Eleven dan upaya penghabisannya kali ini tidak sia-sia.
Kesulitan yang ada mulai dari inovasi untuk kemasan produknya, sampai Top juga diharuskan memiliki pabrik untuk memproduksi dalam jumlah besar. Dengan susah payah, semuanya dapat terpenuhi. Untunglah juga ada kantor kecil milik keluarganya yang masih tersisa, yang akhirnya Top ubah menjadi sebuah pabrik kecil. Dengan begini, Top berhasil memenuhi syarat ketentuan serta kuota yang ditetapkan. 2 tahun kemudian, Top berhasil membayar hutang keluarganya dan berhasil mengambil kembali rumah keluarganya. Top Itipat di usianya yang ke-26 tahun, ia sudah memiliki 2.500 karyawan dan mengirim ke 6.000 cabang 7-Eleven seluruh dunia dan mengekspor cemilan rumput lautnya ke 27 negara termasuk Indonesia. Saat ini, Top telah memiliki lahan perkebunan rumput laut di Korea Selatan dan pendapatannya mencapai 1,5 miliar baht atau sekitar 450 miliar rupiah per tahun. Top Itipat berhasil mencatatkan dirinya sebagai a young billionaire from Thailand. Top Itipat membayar kesuksesannya dengan berkorban jiwa, raga, waktu, kesenangan jadi gamer, termasuk berkorban cinta terhadap kekasihnya. Bahkan kisah suksesnya juga diangkat ke dalam film layar lebar berjudul Top Secret The Billionaire yang mengisahkan bagaimana Top Itipat berjuang jatuh bangun membangun usahanya. Itulah kisah dari seorang pemuda yang terus berusaha tanpa lelah demi mewujudkan mimpinya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memotivasi kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video inspiratif berikutnya.